Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Bulan Rajab dalam penanggalan kalender Islam merupakan salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan tersebut terjadi salah satu peristiwa luar biasa dan menakjubkan yang tidak bisa dijangkau akal dan nalar manusia. Peristiwa tersebut yaitu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun peristiwa tersebut tidak dapat dijangkau oleh akal dan nalar manusia, namun kita sebagai muslim wajib mengimani peristiwa bersejarah tersebut, karena iman lebih tinggi kedudukannya daripada akal dan nalar manusia. Peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah yang terjadi tepatnya pada tahun 620 Masehi dan bertepatan dengan tahun 10 dari tahun kenabian. Baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga menuju ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita maklum, peristiwa ini terjadi hanya dalam 1 malam saja. Dan sejak dahulu peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah selalu menjadi perdebatan dan perbedaan para ulama. Apakah Isra Mi'raj baginda Rasulullah terjadi dengan ruh dan jasad, atau hanya ruh saja, atau tanpa ruh dan jasad, yaitu hanya melalui mimpi saja? Nah, pada video kali ini admin yang fakir ini akan mengulas tentang Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah berdasarkan kacamata Islam dan pendapat mayoritas ulama. Untuk itu mari simak ulasannya. Semoga apa yang saya sajikan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sahabat muslimku, terdapat 3 pendapat mengenai peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj bersama Jibril dengan ruh dan jasad dan dengan kecepatan cahaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Ishaq yang meriwayatkan hadis dari Al-Hasan. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pendapat yang ketiga mengatakan Nabi Isra dan Mi'raj tidak dengan ruh, tidak pula dengan jasad, tetapi Nabi melakukannya dalam mimpi. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah adalah sekretaris Nabi dalam penulisan Al-Quran. Menurut Ibnu Ishaq, riwayat yang ketiga ini tidak bertentangan dengan riwayat pertama dan kedua, sebab mimpi seorang Nabi adalah benar, seperti mimpinya Nabi Ibrahim. Pernyataan ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 60 dan surat Asy-Syaffat ayat 102. Sahabat muslimku, mayoritas ulama dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa baginda Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh saja, atau bukan tanpa ruh dan bukan tanpa jasad, dan bukan hanya dalam mimpi. Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir mengatakan, adapun yang ditunjukkan oleh sejumlah hadis sahih, itulah pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf, bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad, serta dalam keadaan tidak tidur, atau bukan dalam mimpi. Hal ini juga berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, baginda Rasulullah SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1.
Mengutip penjelasan lebih lanjut dari laman laduni.id, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, masalah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sudah jelas disebut secara eksplisit dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan semua sepakat atau mutawatir bahwa kejadian tersebut dengan ruh dan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dalam 40 masalah agama karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, yang dipanggil dan dijemput itu abduhu, yang artinya hambanya, dan kata hamba terdiri dari ruh dan jasad. Ini menegaskan bahwa yang melakukan Isra dan Mi'raj itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad, bukan ruh saja dan bukan jasad saja, atau bahkan bukan tanpa ruh dan bukan tanpa jasad. Wallahu a'lam. Sahabat muslimku, itulah 3 pendapat tentang peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai muslim yang awam, cukuplah kiranya bagi kita untuk selalu mengikuti para ulama salafus saleh yang telah mengakui bahwa peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah dilakukan dengan ruh dan jasad, bukan ruh saja, bukan jasad saja, atau bahkan bukan tanpa ruh dan bukan tanpa jasad. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.